Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan untuk praktikum minggu ke-11 atau minggu ke-3 dari sesi hama. Saya coba share screen. Jadi minggu ke-11 ini praktikumnya terkait preferensi Callosobruchus maculatus pada kacang-kacangan. Sebagaimana kita ketahui, Callosobruchus ketika kita praktikum sebelumnya perkenalan hama primer, hama sekunder. Nah, untuk Callosobruchus ini termasuk ke dalam hama primer. Jadi hidupnya atau perkembangbiakan dari larva maupun pupanya berada di dalam komoditas tersebut. Nah, untuk Callosobruchus ini merupakan hama utama pada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tunggak, kacang merah, kacang kedelai, dan sebagainya. Callosobruchus ini meletakkan telur pada permukaan kacang, kemudian warnanya berwarna putih telurnya, kemudian ketika sudah mau menetas berwarna kekuningan. Beberapa hari berikutnya, larva instar awal akan menggeret pada permukaan kacang, kemudian masuk ke dalam komoditas yang diserangnya. Umumnya, dalam satu komoditas yang diserang, dalam satu biji atau dalam satu kacang yang diserang, itu hanya terdapat satu larva saja. Meskipun nanti kita ketahui ketika kita memelihara atau kita pengujian, dalam satu kacang itu umumnya ditemukan lebih dari satu telur dari Callosobruchus. Nah, untuk tujuan praktikum hari ini adalah sebenarnya ingin mengetahui preferensi dari Callosobruchus pada beberapa jenis kacang-kacangan. Jadi preferensi itu apa? Sebagaimana kita ketahui itu misalkan kalian mempunyai preferensi terhadap suatu jenis minuman. Ada yang menyukai kopi, ada yang menyukai es kelapa, ada yang menyukai boba, ada yang menyukai teh tawar, dan sebagainya. Jadi si A itu mempunyai preferensi hanya menyukai kopi saja. Jadi minumnya kopi saja. Atau si B itu menyukai minuman air putih saja. Jadi itu yang disebut preferensi atau tingkat kesukaan. Nah, untuk Callosobruchus ini tujuan praktikumnya adalah untuk melihat preferensinya baik pada saat proses peletakan telurnya, kemudian nanti perkembangbiakan larvanya, pupanya, hingga imagonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama serangga ujinya Callosobruchus, kemudian kacang hijau, kacang merah, kacang tunggak, dan kedelai. Berikutnya adalah wadah cup atau wadah plastik bertutup, kemudian timbangan, bisa timbangan digital atau timbangan yang lainnya, kemudian kertas label, selotip, dan cutter. Metodenya ada dua, jadi nanti untuk praktikum hari ini ada metode choice dan no choice. Artinya metode choice itu kita memberikan pilihan terhadap Callosobruchus. Jadi choice itu pilihan, jadi Callosobruchus ini akan dipaksa untuk memilih salah satu dari 4 jenis kacang-kacangan. Jadi dalam satu wadah, satu cup, itu berisi 4 jenis kacang, kemudian dalam satu cup tersebut hanya 10 kumbang saja dimasukkan. Sedangkan untuk no choice, itu tidak ada pilihan. Jadi dalam satu cup, itu hanya satu jenis kacang dan 10 kumbang. Jadi mau tidak mau dipaksakan dalam satu cup itu ya Callosobruchus meletakkan telur ya di kacang jenis satu itu saja. Kemudian setelah itu untuk sebagai ulangan itu adalah kelompok kalian masing-masing. Jadi ada 5 kalau ada 5 kelompok ya ulangannya berarti ada 5. Kemudian setelah ini hari tanggal 26 seperti itu, berarti nanti 1 minggu berikutnya tanggal 36, tanggal 33, karena tidak ada 33,
Jadi mungkin sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 Desember kita akan melakukan pengamatan untuk melihat jumlah telur dari Calosubruchus, baik di metode no choice maupun choice. Jadi kumbangnya dikeluarkan, kemudian kita amati telur-telur yang ada di kacang-kacang tersebut, baik di metode choice maupun no choice. Nah, ini metode yang lebih jelasnya. Jadi metode ini metode no choice. Ini no choice ya. Jadi nanti timbang 20 gram untuk kacang hijau, kacang merah 20 gram, kacang tunggak 20 gram, kacang kedelai 20 gram. Jadi ini dimasukkan, ini kacang hijau, ini kacang merah, kacang tunggak, dan kacang kedelai. Jadi ada 4 cup, diisi satu jenis kacang yang berbeda. Kemudian dimasukkan 10 individu kumbang. Sebaiknya 5 jantan dan 5 betina. Seperti itu. Nah, untuk metode choice, nanti ditimbang masing-masing 5 gram. Jadi dalam satu cup ini maksimal adalah 20 gram. Jadi kacang hijau, kacang merah, kacang tunggak, dan kacang kedelai masing-masing 5 gram, kemudian dimasukkan jadi satu. Masukkan juga 10 kumbang Calosubruchus. Setelah 1 minggu berikutnya, setelah kita investasi, kumbang dewasanya dikeluarkan, kemudian telur-telurnya diamati, dihitung jumlahnya. Berapa dalam, tidak perlu dihitung satu persatu untuk satu kacang, tapi nanti dikumulatifkan saja. Jadi cup pertama misalkan kacang hijau itu total telurnya berapa, kacang merah berapa, kacang tunggak berapa, kacang kedelai berapa. Nah, untuk yang metode choice ini nanti pertama kita kelompokkan dulu kacang hijau sendiri, dihitung ada berapa telur dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah jumlah telur dimasukkan, telur yang berada di dalam atau di permukaan kacang dimasukkan kembali ke dalam cup dan ditutup rapat. Selanjutnya pada minggu keempat dilakukan pengamatan dengan menghitung jumlah larva, pupa, dan imago, baik di metode choice dan no choice. Kemudian tentukan urutan preferensinya. Apakah Calosubruchus ini menyukai kacang hijau, kacang merah, kacang tunggak, ataupun kacang kedelai. Itu dilihat dari jumlah telurnya, larvanya, serta pupanya. Itu bisa dilihat dari situ. Kemudian buat laporan praktikum untuk masing-masing kelompok. Jadi laporan praktikumnya berdasarkan kelompok. Selanjutnya ini adalah penampakan dari telur Calosubruchus. Ini yang baru diletakkan berwarna transparan, krem seperti ini. Kemudian selanjutnya berwarna putih, kekuningan atau krem. Nah, ini di beberapa jenis kacang, ada kacang tunggak atau kacang merah dan sebagainya. Ini yang tunggak. Ini putih-putih semua ini adalah telur-telur dari Calosubruchus. Dan ini yang berlubang sebenarnya adalah tempat keluarnya dari imago. Lubang-lubang ini. Nah, ini adalah larva dari Calosubruchus. Ini larvanya. Kemudian ini pupanya. Nah, umumnya untuk hama primer, umumnya tipe larvanya adalah tidak bertungkai. Karena larva tidak memerlukan usaha untuk mencari sumber pakannya. Jadi secara evolusinya larva tersebut tidak membutuhkan tungkai. Jadi mulai dari telur, kemudian dia berkembang menjadi larva instar 1, menggerek. Setelah itu, setelah menggerek, sudah dia makan di situ sampai instar 2, instar 3, sampai berikutnya sampai menjadi pupa. Nah, pupa di sini baru berkembang calon tungkai-tungkainya untuk nanti menjadi imago. Nah, karena ini waktunya juga terbatas, di mata kuliah yang lainnya sebenarnya hal ini secara konvensional kita memungkinkan untuk praktikum tatap muka. Dulu kita melakukan tatap muka, kemudian kita melakukan pengamatan
minggu pertama, minggu keempat, dan sebagainya. Tapi karena ini kondisinya khusus, pandemi seperti ini, kita mencoba memberikan data dari praktikum sebelumnya. Jadi nanti silakan dianalisis dari data yang ada di sini. Jadi ini untuk hasil pengujian metode no choice, baik di kacang hijau, kacang merah, kacang tunggak, serta kacang kedelai. T itu untuk telur, L untuk larva, P untuk pupa, dan I untuk imago. Nanti ditambahkan, nah di sini ada totalnya. Kalau bisa dibuat grafik akan lebih jelas lagi, apakah ada fluktuasi atau ada datanya tetap dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini untuk metode choice-nya. Jadi ini untuk kacang hijau, datanya seperti ini. Telur Callosobruchus, misalkan ulangan pertama ada 37, larvanya ada 5, kemudian pupanya ada 3, imagonya ada 25. Nah, nanti ya di total berapa di sini jumlahnya. Nah, rata-ratanya di sini. Ini rata-ratanya sini, ini total rata-ratanya. Jumlah rata-ratanya. Kalian jangan jangan terpaku di sini jumlah, tapi di sini ternyata ada rata-rata. Jadi silakan dibaca dengan seksama. Nah, untuk selanjutnya ketika nanti ada pertanyaan, silakan kita melakukan sesi tanya jawab di WA Group. Untuk pemaparan dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.